Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ahibbati fillah wa ikhwani fid din azza Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan juga kaum muslimat, saudara-saudaraku di kota Garut ini yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita di sore hari ini untuk bisa berjumpa di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ingat dan kita syukuri hadirin sekalian, bahwa tidak semua orang diundang untuk masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk menginjakkan kakinya di rumah Allah. Karena kita tahu bagaimana rumah Allah Subhanahu wa taala itu pintu-pintunya selalu terbuka. Tapi tidak semua orang kemudian masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anugerah yang diberikan oleh Allah hanya kepada mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu yang memilih kita, yang menandai kita agar kita kemudian bisa masuk ke dalam rumah Allah dan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan tidak ada kebaikan yang lebih baik kemudian setelah salat di dalam rumah Allah, melebihi kebaikan duduk bersimpuh, kemudian khusyuk, memfokuskan hatinya untuk menerima ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah mencintai seseorang dan menginginkan kebaikan untuk seseorang, kita tahu, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggiring hati. Begitu juga langkah kaki kita untuk duduk masuk ke rumah Allah dan duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang insyaallah mungkin hampir semua dari kita hafal insyaallah taala. Ini boleh ngasih hadiah enggak? Boleh, bebas. Berapa aja? Berapa aja, yakin? Kayak anak khilaf deh ya. Ya. Biar panitia yang taib, yang nanggung. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan hadisnya? Dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan memberikan apa? Ana enggak minta artinya, tapi ana minta matan bahasa Arabnya. Sok, mau dikasih apa hadiahnya? Fadhal, antum. Ahsan, rawahu
Al-Bukhari, gak pakai Muslim. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Fadhal, masyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah fahamkan dirinya tentang urusan agama. Ustaz, dan setiap pengajian gak disebutkan wae hadis eta teh. Ana sengaja menyebutkannya kembali. Kenapa jamaah? Karena hadis tersebut erat hubungannya dengan tema kajian pada sore hari ini. Judul kajiannya bahasa Inggris, padahal dalil-dalilnya bahasa Arab. Iya, betul nggak? Tema kajiannya bahasa Inggris, padahal dalil-dalilnya bahasa Arab. Tadi ditanya up apa artinya? Naik. Down, ya, down turun. Dan kemudian yang dimaksud dengan up and down di dalam kehidupan kita ini bukan naiknya ekonomi, turunnya ekonomi, bukan. Itu bukan up and down kehidupan. Itu mah biasa, ada di dunia mah pasti orang kalau nggak miskin kaya, kalau nggak kaya miskin, sudah selesai masalahnya. Itu pilihan yang kita sendiri pun tidak bisa memilih. Kita nggak bisa milih dalam kehidupan dunia, kita nggak bisa milih. Maksud saya dalam urusan rizki itu bukan pilihan kita. Sok berusaha setengah mati silahkan, tapi pilihan kekayaan ataupun rizki dunia itu di tangan Allah, dan kita tidak diminta untuk mengurusi itu. Karena hidup itu banyak perkara yang jauh lebih penting dari sekedar dunia. Selama kita hidup, kita pasti dapat rizki. Betul tidak jemaah? Jemaah? Nah, meninggal lagi. Pasti dapat, pasti. Dan yang menjamin siapa? Allah. Insya Allah hafal ayat jaminan rizki mah hafal insya Allah ta'ala. Ya, surat Hud ayat 6. Cik bunyinya seperti apa? So, karena kasih hadiah lagi. Ayo jamaah, ngaji itu bukan hanya sekedar mencatat. Ngaji itu bukan hanya sekedar datang hadir mendengar, tapi ngaji itu mencatat, mengingat, menghafal, kemudian mengamalkan. Iya, jangan sampai ilmu itu pergi begitu saja sia-sia. Sia-sia jamaah. Sia-sia, kenapa? Karena mereka yang bisa dan mau kemudian mengingat dan menghafal apa yang sudah dia pelajari dan kemudian mengamalkannya, dia yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma duduk dengar, itu cuma segitu balasannya dari Allah. Bas, selesai. Ya. Cek surat Hud ayat 6. Apa bunyinya jemaah? Jemaah. Aduh, hadiahnya kedah ditambah sekarang. Ya, sareng tabletnya. Sareng tablet. Lu antum. Baik. Jemaah. Apa dalilnya? Sok sebutkan. Kita nggak lanjut sampai ada yang menyebutkan. Fadhal antum. Hasbuk, masya Allah, barakallahu fiik. Cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin", tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di atas permukaan bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang menanggung rizkinya. Sehingga seorang mukmin tidak perlu mengurusi masalah rizkinya. Nggak perlu. Nyari iya, kalah hadiah. Nyari iya. Nyari iya. Tapi kemudian mengurusi itu, bingung karena masalah itu, maka itu perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jauh lebih penting di sisi Allah. Ada yang jauh lebih berharga untuk kehidupan seorang mukmin. Ada yang jauh lebih menyelamatkan untuk kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Makanya ketika berbicara tentang dunia, para sahabat menjauh darinya. Bukan berarti tidak nyemplung, tidak kemudian mencari, tidak. Tapi mereka menjauh dari tujuan dunia karena ada tujuan yang lebih penting.
Oleh karenanya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Siapa sahabat Abu Darda? Apa kedudukannya di dalam Islam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selain beliau adalah seorang sahabat, apa kedudukannya jemaah? Atau kieu lah pertanyaannya jemaah. Abu Darda itu dipersaudarakan dengan siapa? So, yang bisa jawab. Ayo jemaah. Dipersaudarakan dengan seorang sahabat yang kemudian menegur dirinya dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Ayo. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang mana? Dari namanya kita tahu Faris. Al-Farisi min Furs, dari Persia, yang kemudian masuk Islam dan dipersaudarakan dengan Abu Darda. Yang pertama dilihat oleh Salman pada diri Abu Darda di dalam rumahnya ketika diajak nginep di rumahnya, dia lihat istri Abu Darda berpakaian tidak pantas sebagai seorang istri untuk suaminya. Pas ditanya, kenapa seperti ini keadaannya? Saudaramu Abu Darda tidak punya keinginan terhadap dunia. Maksudnya Abu Darda tidak tertarik menggauli istrinya karena dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus akhirat, lupa dunia. Betul enggak? Itu sikap yang betul atau tidak? Jemaah, anda ulangi sekali lagi. Ya, sikap yang betul atau tidak? Tidak betul? Cik naon dalilna? Iya tuh. Harus ada dalilnya. Mengejar akhirat 100%, meninggalkan dunia, betul atau tidak? Kata antum tidak. Nah, dalilnya apa? Dasar masjid ngomong tidak. Ayo, dalilnya apa? Masya Allah. Taib, itu betul. Saya minta dalil Al-Quran dulu. Masya Allah. Nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat berapa? 7. Jamaah, tak itu kita teh jamaah hafal dalil tapi tidak hafal di mana tempatnya. Nu penting mah artina gitu ya. Palebah eta mah artina sangat mendukung keinginan kita. Cek Allah ge, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari apa yang diberikan oleh Allah dari kehidupan negeri akhirat. Cari balasan Allah surga, cari. Tapi jangan lupa sama bagian kalian dari dunia. Itu ingat semua dalilnya. Nah, itu dalam surat Al-Qasas ayat seberapa? 7. Kameramen dapat hadiah. Nah, Masya Allah. Ya, ini bukan nepotisme. Dia jawab, fadhal. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kemudian jamaah, ayat itu tidak bermakna bahwa kita harus membagi tujuan hidup kita. Tidak, tujuannya tetap akhirat. Karena kehidupan dunia pun diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Maka Abu Darda ditegur oleh Salman Al-Farisi. Dia ahli ibadah, tapi kebablasan ibadahnya. Cek nutara ibadah teh tuh, nutara sab ibadah teh alhamdulillah. Nya alhamdulillah berarti ibadah teh kedah serius. Teuing betul jamaah. Jamaah. Istihad ini betul atau salah? Ayo, enggak seperti itu jamaah rahmatullah Allah. Diingatkan bahwa engkau punya hak, tubuhmu punya hak, keluargamu punya hak. Mencari akhirat bukan berarti habis-habisan menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian Abu Darda menerima teguran dari Rasulullah SAW. Dia berubah. Nah, di antara perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Abu Darda itu seperti Abu Hurairah, lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Nah, anda pengen nanya, namanya siapa Abu Darda teh? Ayo jamaah.
Sok, boleh nyari nggak apa-apa, cari bocoran nggak apa-apa, boleh. Siapa? Ahsan, Uwaimir bin Malik, masya Allah. Internetnya kenceng gitu. Kata Abu Darda, ini catat jamaah rahmatillah. Kata Abu Darda, min fiqhil abdi, di antara tanda kefakihan seorang hamba. Tadi Rasul bilang bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah jadikan dia faqih, faham terhadap agamanya. Nah, Abu Darda menjelaskan di antara tanda kefakihan seorang hamba Allah, jika dia diberi kefakihan oleh Allah, an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Tanda dia atau seseorang itu faqih, dia selalu mengecek keimanannya dan perkara-perkara yang kurang di dalam imannya tersebut. Sehingga berbicara tentang iman itu adalah perkara ilmu, perkara kefakihan seseorang. Dan kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau nongkrong, kita kan suka nongkrong jemaah, suka jemaah. Lagi sekali lagi pertanyaannya jemaah, kita suka nongkrong tidak? Suka. Kenapa kita suka nongkrong? Mau ditanya dalil, jawab weh. Kenapa kita suka nongkrong? Ya, silaturahim, bagus, masya Allah. Terus apa lagi? Fitrahnya. Kenapa fitrahnya? Oh, makhluk sosial. Lawan dalilnya makhluk sosial. Ada dalam surat Al-Hujurat bahwa Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa untuk apa? Liyata'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Iya, itu dalil bahwa kita ini makhluk sosial, bergaul sama manusia. Tongjeng manuk wae, jangan sama kucing terus, jangan sama sapi, sama kambing, sama manusia bergaulnya, jangan sama hewan. Iya, sehingga pergaulannya itu menjadi pahala, menjadi kebaikan yang terus menerus. Betul jamaah, kita ini harus diingatkan sekarang. Banyak di antara kita yang jauh lebih memilih bergaul dengan hewan dibandingkan manusia. Betul tidak? Betul? Nah, para sahabat Nabi nongkrong juga, tapi lihat apa yang mereka lakukan di dalam majlis mereka. Seperti yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan ya kepada sahabat-sahabatnya yang lain, ta'alau au halummu, ayo kemari, najlis, duduk, nazdad imanan, kita menambah keimanan kita. Yang mereka bicarakan itu bukan omong-omong kosong, omong-omong yang tidak ada faedahnya, tidak, bukan. Tapi perkara yang bisa menambah keimanan. Itu yang menjadi kebiasaan mereka. Kenapa? Itu tanda kefakihan jiwa dan hati mereka. Mereka tuh faham apa yang harus dilakukan ketika menjadi hamba Allah. Sahabat Abu Darda juga yang mengatakan al-iman yazdadu wa yankus, iman itu naik dan turun. Imam Ahmad menjelaskan yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan atau ketika seseorang bermaksiat. Dan kita bisa merasakannya jamaah ketika iman naik dan turun. Betul tidak jamaah? Cek apa tandanya? Cik nganggo bahasa Indonesia. Maksudnya ketika antum sedang sholat, misalkan atau seseorang sedang sholat terus? Malas sholat isya. Oh, malas sholat isya, taib. Kemudian? Pertamanya malas berjamaah, diundur. Jadi misalnya nanti mau tidur
Mau tidur baru sholat isya. Oh, tayyib. Akhirnya nggak sholat isya sampai waktu pas datang waktu subuh sholat isya. Allah, itu mah lain berkurang iman bablas itu mah CF ya habis itu mah ya. Gampang jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, gampang, cara mengujinya mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan tandanya. Beliau bersabda dalam satu hadis jamaah rahmatullah Allah, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini tanda iman yang baik. Ini tanda iman yang stabil, iman yang kuat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara hamba Allah yang ketika dia melakukan kebaikan dia bahagia, senang, ya, senang. Dan kemudian ketika dia melakukan keburukan dia tersakiti, fahuwa mu'min, maka itulah mukmin yang sebenarnya. Dan ketika kondisi iman kita tidak baik maka kondisinya berubah. Ya, Anda mau tanya, jamaah rahmatullah Allah, kalau antum melakukan kesalahan di dalam agama Allah, terus tidak ada perasaan apapun, datar, itu tanda iman sedang apa jamaah rahmatullah? Sedang baik, sedang buruk, sedang naik atau sedang turun? Jamaah, sedang turun? Yakin? Oh, lebih dari itu. Antum dalam sekali nih. Barakallahu fiik, masya Allah. Dari mana kita bisa tahu sedang turun jamaah? Karena sesungguhnya semestinya ketika kita melakukan kemaksiatan, perasaan kita itu tersakiti. Hati kita tersakiti harus. Bukan tenang jamaah rahmatullah Allah. Bukan bisa diam, ya. Atau bahkan yang sangat buruk sekali ketika iman sangat menurun, kemudian kita menganggap kemaksiatan itu bukan apa-apa, atau bahkan bangga dengan kemaksiatan itu. Sejatinya bisa diukur. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menilai diri kita sendiri. Tapi betapa seringnya kita kemudian jamaah rahmatullah Allah melepaskan perasaan itu begitu saja, gak dianggap. Dan baru kita sadar kemudian setelah iman kita hancur, binasa kita jemaah. Oleh karenanya seorang mukmin tidak boleh main-main dengan perkara yang seperti ini, gak boleh main-main. Urusan up and down keimanan ini urusan terpenting di dalam kehidupan kita. Betul jemaah? Jemaah? Betul? Baik. Sekarang Anda mau tanya, supaya kita paham apa yang sedang kita bicarakan ini. Anda mau tanya sama hadirin sekalian, apa sih itu iman? Mic-nya agak dekat. Sakit. Kela. Tadi teh sampai mana jemaah? Oh, apa itu iman jemaah rahmatullah Allah? Apa itu iman? Masya Allah, yang keras, lebih keras lagi Pak. Kasih mic, fadhil. Jazakallahu khair. Wal amalu bil arkan. Yang awal apa tadi? Bahasa Arabnya apa? Taib. Atau kata para ulama, al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan atau bil jawarih. Iman itu adalah mengakui dengan apa? Meyakini dengan apa? Membenarkan dengan hati. Apa yang harus dibenarkan jemaah? Apa yang harus dibenarkan? Cik, apa yang harus dibenarkan? Dengan hati.
Keyakinan terhadap Allah saja? Enggak. Cek rukun iman ada berapa? Ada 6. Kalau antum mengatakan hanya meyakini Allah, berarti cuma 1 rukun. Sisanya yang 5 dikemanakan? Ya, yang dimaksud at-tasdiqu bil qalbi adalah ketika seseorang membenarkan, meyakini seluruh rukun iman yang ditetapkan oleh Allah. Itu dulu. Dan anak sering jamaah rahmatillah bertanya, rukun iman teh ada berapa? Sering ya. Ada yang jawab 5 Ustaz. Bener. Kenapa jawab 5? Yang diingat apa? Rukun Islam. Ya. Baik. Oh bukan Ustaz, 6. Ketika ditanya 6, cik yang terakhir apa? Pasti mulai dari yang awal dulu. Imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Setidak hafalnya kita dengan rukun iman, jamaah rahmatillah Allah, cik saya mau nanya, nu kalima naon? Yang kelima apa? Hah? Hari akhir. Yang keenam? Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima? Yang keenam? Mumtaz. Oh imannya bagus semua di sini, masya Allah. Barakallahu fikum. Oh iya, tasdik, benarkan. Kalau ragu-ragu bukan iman, bukan iman. Kemudian yang kedua, iman itu adalah al-iqraru bil lisan, diucapkan, gak cukup dengan hati, diucapkan. Apa bukti kita beriman dengan ucapan jamaah rahmatullah Allah? Mengucapkan kalimat syahadatain dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir kita, bacaan Quran kita, itu bukti kita mukmin. Mukmin gak suka zikir, mukmin gak suka baca Al-Quran, naqisul iman. Dia adalah mukmin yang lemah, yang kurang iman. Ya, orang beriman itu bukan hanya sekedar, kalau bahasa Sundanya mah ngahariring. Apa itu ngahariring jemaah? Bunyi gitu ya, bernada, tapi ucapannya nggak jelas. Orang mukmin mah nggak kayak gitu. Kalau orang mukmin betul-betul beriman dengan baik, lisannya, lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah al-amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Cik, saya mau tanya jemaah, kalau orang beriman ke masjid, mukmin? Ustadz, anak perlu fatwa ulama dalam masalah. Sederhana pertanyaannya, nggak susah jemaah. Orang beriman atau seseorang tidak ke masjid, mukmin? Kenapa molototan saya semuanya? Mukmin? Coba dijelaskan. Karena masih meyakini apa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Tapi dia nggak pernah ke masjid. Hanya iman, masya Allah, hanya iman. Gini jawabannya jamaah rahmatillah Allah. Orang mukmin tidak ke masjid itu belum tentu tidak sholat, betul? Betul. Kalau masih sholat maka dia mukmin, karena tanda keimanan itu masih beramal. Tapi ingat, kalau tidak ke masjid naqisul iman. Kenapa naqisul iman? Kalau laki-laki tidak ke masjid naqisul iman. Kenapa naqisul iman? Kenapa kurang imannya? Karena semestinya laki-laki itu kemana? Bukan di rumah. Dan Nabi sendiri yang mengatakannya, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat terbaik seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Itu salat yang terbaik, kecuali yang wajib. Yang wajib di masjid. Mukmin tapi imannya kurang, tidak sempurna, karena dia tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya.
Nah, banyak di antara kita kemudian karena merasa masih mukmin, kemudian dia merasa saya pasti selamat. Betul tidak jemaah? Orang beriman pasti selamat di akhirat? Jemaah? Anu ulangi sekali lagi jemaah. Orang mukmin pasti selamat di akhirat? Pasti? Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya mah ngopi heula bener. Minum dulu. Bismillah. Para hadirin beriman kepada Allah, alhamdulillah. Beriman kepada Rasulullah, beriman kepada seluruh kitab, malaikat, takdir, hari akhir, beriman. Pertanyaan Anda enggak terlalu sulit jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin di akhirat pasti selamat. Allahu Akbar kabira. Cik, coba satu orang mungkin bisa mewakili yang lainnya. Moal ana nanya. Oh iya, ini penting. Ini maksud Anda ini perkara yang asasi jemaah rahmatullah. Ya. Kita tahu kita ini beriman. Saya yakin. Insyaallah iman kita adalah iman yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kemudian setiap mereka yang beriman itu pasti selamat di akhirat? Ya apa-apa, antum beristihad nggak apa-apa. Kalau salah kita perbaiki. Apakah setiap yang beriman itu pasti selamat di akhirat? Pasti. Kenapa pakai insya Allah? Ya insya Allah mana ya? Insya Allah. Apa alasannya? Jemaah? Ya jemaah. Ayo. Apa alasannya? Ya jemaah. Masya Allah. Ya maka dah usulul iman. Masya Allah. Alasannya jamaah rahmatillah Allah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjamin mereka yang mati di atas iman, mereka pasti masuk surga. Betul? Apa dalilnya? Fadhal ya Syekh. Adzina amanu. Yalla. Fadhal. Naam. Masya Allah. Fadhal ya Syekhana. Fadhal ya Bajadallah. Fadhal. Min fadlihi wa fadluhu al-jannah. Allah itu akan membalas orang-orang beriman dengan keutamaannya, dan keutamaan dari Allah itu yang paling utama surga. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti selamat di akhir. Tulis itu di bukunya, tulis di akhir. Di ujung perjalanan akhiratnya dia pasti selamat. Tapi jika dia kemudian mati di atas keimanan yang kurang, penuh kekurangan, ada kemungkinan dirinya kemudian harus merasakan azab Allah. Kita kan tahu jamaah rahmatillah Allah, bahwa ada yang dibersihkan dulu di mana? Di neraka, terus masukkan ke surga. Kenapa dimasukkan ke neraka? Linaqsi imanihim, karena kurangnya iman mereka ketika ada di dunia. Disuruh taat kepada Allah, taatnya tidak sempurna. Disuruh menghindar dari kemaksiatan oleh Allah, menghindar dari kemaksiatannya tidak sempurna. Masih tetap melakukan keburukan. Di ujung pasti selamat. Tapi jika dia tidak menjaga kadar imannya,
maka dia pun terancam siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semestinya kita khawatirkan. Itu sebabnya kenapa kemudian kita harus mengurusi iman. Dan ini yang terpenting di dalam hidup. Bukan ngurus naik dan turunnya saldo di bank. Betul jemaah? Cik, berapa kali lihat M-banking dalam satu hari? Hah? Oh, udah kosong, alhamdulillah gitu. Oh, salamat ya teman, salamat. Salamat bener. Kosong, nol, salamat. Jadi tak kepikiran. Nah, pada ditinggal gitu ya. Apa yang mau kita lihat? Selamat. Tapi kalau nolnya banyak gimana? Minus. Oh, minus. Emang ayah di bank minus gitu? Saldonya minus. Ngutang gitu ke bank ya? Masya Allah. Selamat, selamat. Tapi kalau kemudian kita lupa nih mengecek saldo iman kita yang ada dalam hati, kita pasti celaka. Pasti celaka. Iya. Nah sekarang anda mau nanya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kemudian ya semestinya sikap kita terhadap iman? Sikap semestinya terhadap apa? Keimanan. Coba menurut antum gimana harusnya? Jamaah? Hah? Sering bermuhasabah. Satu, tulis itu benar jawabannya jamaah. Satu, muhasabah. Nah sekarang pertanyaannya muhasabah teh apa artinya jamaah rahmatullah? Apa makna muhasabah? Introspeksi. Apa yang dimaksud dengan introspeksi? Menilai dan menghitung kadar keimanan yang ada di dalam dada. Saya teh soleh atau tidak? Iman teh kuat atau tidak? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, memberikan wasiat nasihat kepada kita semuanya. Kata Umar bin Khattab, insyaallah yang hafal bisa melanjutkan dapat hadiah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu. Angkat tangan kemudian antum sudah banyak hadiahnya. Barakallahu fikum, barakallahu. Coba yang lain. Silakan siapa yang bisa menjawab? Hasibu. Yang sudah menjawab jangan menjawab. Ini yang belum menjawab. Fadhal, fadhal. Terjemahkan. Antum harus pakai mic katanya. Silakan diulang. Fadhal. Masya Allah. Artinya? Iya. Apa yang disuruh untuk dihisap? Coba. Apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab? Kita suruh hitung duit? Enggak. Hisab iman kalian, hisab amalan kalian sebelum Allah nanti yang menghisabnya kelak di akhirat. Dan mereka yang selalu menghitung amal dan imannya, mereka akan menutupi segala kekurangan yang mereka jumpai. Itu maksudnya. Jadi lain saukur kia, oh dinten ieu teh abdi maksiat tos we kitu. Enggak. Tapi abdi maksiat, astagfirullah, ini harus ditobati. Bagaimana jika Anda meninggal sebelum kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Selamat dia. Makanya muhasabah itu tidak boleh lepas. Satu, muhasabah. Jadi kalau Anda tanya, muhasabahnya berapa kali sehari? Jemaah? Jemaah. Jamaah berapa kali sehari muhasabah teh? Celu. Sekali kapan, Pak? Malam mau tidur. Kenapa malam ketika mau tidur? Jadi menghitung itu di akhir. Sehingga kita tahu apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari. Betul jemaah? Jamaah anak teh nanya, dijawab atuh. Banyak ngulang-ngulang wae.
Iya. Betul kalau menghitung itu di akhir. Oh tidak, siapa yang tidak sepakat silakan. Dan Anda. Fadal Kang. Sebisa mungkin. Nah, masya Allah. Ya, tapi adakah orang yang bisa melakukan itu jamaah rahmatullah? Hah? Nggak ada jawabannya. Ya, atau kalaupun ada itu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang betul bahwa di akhir hari seseorang itu dia bisa menilai dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat sunnah-sunnah ketika akan tidur, sunnah-sunnah yang dianjurkan itu seperti persiapan menghadapi kematian. Disuruh zikir, disuruh baca Al-Quran, disuruh doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh baca doa-doa yang kalau dia mati setelah membaca doa tersebut, dia dijamin mati di atas fitrah. Allah berikan doa-doa yang menghapuskan dosa-dosanya di hari itu. Ya, bukan seperti kita jamaah HP. Tinggal WhatsApp rame ya, grup selesai. Celaka manusia seperti itu, celaka demi Allah. Dia lupa bahwa tidurnya adalah kematian. Dan Allah bisa saja menggenggam ruhnya dan kemudian tidak mengembalikan lagi kepada jasadnya dan dia tidak akan pernah terbangun. Makanya sebelum tidur itu Nabi, para sahabat dan semua orang-orang saleh menghisab diri mereka. Mereka menghisab agar kemudian tidak binasa jika Allah tetapkan kematian kepada mereka di malam itu. Yang pertama hisab. Yang kedua jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua itu selalu menjadikan amal soleh itu ada di pelupuk matanya. Ya, maksud anak yang ada di hatinya, yang ada di pandangan matanya cuman berbuat baik. Itu yang bisa dilakukan seorang mukmin jika dia ingin keimanannya selalu baik. Al-Imam jamaah rahmatullah Allah Khaythamah ibnu Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama mengatakan seperti ini. Khaythamah ibnu Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, kata beliau begini, al-iman yasmanu fil khisab wa yazhalu fil jadab. Iman itu menjadi besar, menjadi gemuk ketika musim hujan. Ini bahasa beliau begitu, ketika musim hujan. Tongkil, oh iya di Garut hujan ya. Nah iman tidak bukan begitu maksudnya. Fil khasab, dan kemudian yahzulu atau yahzalu fil jadab. Dan dia akan menjadi kurus di musim kering. Ya, berarti ada dua musim yang menentukan kadar keimanan. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan khasab atau masa suburnya atau masa hujannya. Yang dimaksud dengan masa hujan atau masa subur keimanan itu adalah ketika dia selalu dibesarkan dengan amal soleh. Masa di mana kita selalu taat kepada Allah, itu adalah masa di mana keimanan kita akan membesar. Ya, berarti iman kita sedang. Pernah merasakan kondisi seperti itu tidak? Ya, ngaji kulhu saja cerik, ngaji kulhu wallahu ahad saja mana? Padahal paham artinya tidak, tapi begitu menyentuh hati, berarti imanmu sedang baik. Ya. Tapi kemudian wajadbuhu, masa keringnya adalah al-ma'asi, ketika engkau menghiasi perbuatanmu dengan kemaksiatan kepada Allah. Yang keluar hanya maksiat. Pernah mengalami itu jemaah rahmatillah Allah?
Ngaji, maksud saya ngaji itu baca Quran. Baca Quran jadi malas. Betul jemaah? Biasanya hatam berapa bulan sekali? 1 bulan sekali biasanya. Masya Allah. Kenapa 1 bulan sekali? Tinggal dijawab atuh. Kenapa 1 bulan sekali? Antum ikut program 1 juz 1 hari? Enggak juga. Tapi kenapa 1 bulan 1 juz? Oh 1 juz satu Quran. Ya laki-laki can connect gitu. 1 juz sebulan gitu. Aduh. Sunnahnya berapa banyak dalam 1 bulan? Sunnah ini mah kita bicara sunnah. Yang dianjurkan sama Nabi baca Quran dalam 1 bulan itu berapa juz? Ayo jamaah. 3. Antum bilang 3. Datangkan dalilnya. Ayo jamaah. Jamaah sok. Kasih hadiah sama anak. Sebulan berapa kali kita disunnahkan membaca Al-Quran? Berapa juz? Aduh pakai dalil deh. Fattaqullaha mastata'tum. Masya Allah, Masya Allah. Bener. Jadi sakwatna we gitu baca Quran mah enggak gitu. Aduh, enggak gitu jemaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari bersabda seperti ini jemaah. Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Qur'an fi syahrin. Artinya bacalah Al-Qur'an dalam 1 bulan, bukan sabulan sekali, bukan. Tapi selesaikan bacaan Al-Qur'an di dalam 1 bulan. Berarti 1 bulan 30 juz. 1 bulan 30 juz. Tapi kemudian itu tidak pernah terjadi. Bahkan alhamdulillah hatam Al-Quran teh setahun saka. Maka ketahuilah bahwa sepanjang 1 tahun imanmu sedang terpuruk. Allah sudah memberikan isyarat namun kita nggak pernah sadar bahwa iman kita ternyata tidak baik-baik saja. Kita belum bicara yang lain, belum bicara datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu itu jauh lebih berat daripada baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang tinggal ngambil Quran dari rak buku di rumah, atau tinggal buka gadget kemudian langsung lihat aplikasi saja sulit. Padahal dia sangat Kalau itu saja sudah sangat sulit bagi seseorang, maka jangan harapkan kebaikan yang lainnya. Karena imannya sedang dalam keadaan yang sangat buruk. Gampang jemaah rahmatullah. Tapi betapa sedikitnya kita mengambil isyarat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah rahmatullah Allah. Kemudian yang kita mau dari keimanan kita itu apa sebenarnya kalau begitu? Mau apa? Cik, hadirin jadi mukmin teh pengen apa? Mau jadi apa dengan keimanan itu mau jadi apa? Jemaah. Ya jemaah. Hidup lebih baik 1. Betul, itu enggak salah. Memilih iman untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu adalah perkara yang diinginkan Allah. Catat itu di bukunya. Menjadi mukmin dengan tujuan agar hidupnya lebih baik, bahagia, penuh kebaikan, itu yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang beriman teh gitu mikirnya. Kalau pengen kehidupan baik mah iman. Jangan nyari jalan yang lain, jadi mukmin yang baik. Hidupmu pasti baik. Ada dalilnya enggak jemaah? Ada. Ustadz lah gitunya. Coba antum apa? Kayaknya hafal dalilnya. Sok anak kasih hadiah lagi. Sugan teh. Enggak apa-apa. Silakan. Ditunggu sampai maghrib sok. Yang jawabnya Ustaz. Hah? Oh, udah ada yang jawab siapa? Jawabnya lebih baik. Ya,
Ifadlah kalau ada dalilnya, silakan. Tah gitu. Buka surat An-Nahl ayat yang ke-97. Surat An-Nahl ayat yang ke-97. Cik dibaca sok, yang mau baca dapat hadiah. Fadhal, barakallahu fiik. An-Nahl ayat 97. Masya Allah. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Apa kata Allah tadi? Bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh, apa yang dijanjikan oleh Allah? Kehidupan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa kehidupan yang baik itu adalah kebahagiaan di dalam kehidupan dunia penuh dengan kebaikan. Jadi nggak ada pilihan lain selain beriman dengan sebaik mungkin. Ya, jangan kemudian tertipu sama orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka yang kata kita baik secara dunia itu bukan kebaikan. Makanya nggak perlu hasad sama orang yang punya dunia, nggak perlu sama sekali nggak perlu. Karena kalau hanya dunia saja yang menjadi tujuan hidupnya, kehidupannya tidak akan pernah baik. Nggak perlu hasad. Yang perlu kita hasadi itu adalah mereka yang beriman dengan keimanan yang baik. Boleh nggak hasad sama orang beriman? Boleh? Yakin? Hati-hati dengan jawaban Anda. Pernah ayah kajian? Cik atau ayah pernah ayah kajian nama? Boleh. Naon buktina dalilna bahwa boleh. Oh iya, silahkan jamaah dioper ini. Beban tanggung jawabnya dioperkan kepada jamaah. Sok, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Bahwa hasad kepada orang beriman, orang baik itu boleh. Mangga, silahkan. Artinya saja boleh. Janganlah kalian berhasad kepada manusia kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan orang yang diberikan Allah ujian harta dan ia mampu lulus dalam ujian. Itu hadis riwayat siapa? Allahu a'lam gini kan. Yaudah ini hadiah dulu buat antum. Fadhal barakallahu fiik atas jawaban yang tadi. Jawabannya kata Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, dua perkara. Kepada dua jenis manusia boleh hasad. Jadi kalau hasad kepada yang punya ini dan itu nggak boleh, haram. Tapi hasad kepada dua orang ini boleh. Coba yang pertama apa? Rajulun atahullahul mal. Seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia menginfakkannya sepanjang hari. Terus keluar uangnya, terus tidak pernah berhenti. Malam, siang, sore, pagi, terus. Boleh hasad sama orang seperti ini? Boleh nggak? Boleh kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hasad kepada siapa? Jamaah? Hah? Kepada ahlul Quran. Orang yang diberikan ilmu, diberikan Al-Quran dan dia terus menerus membacanya. Berdiri, sholat, membaca Al-Quran Al-Karim. Boleh hasad kepada orang soleh, boleh hasad kepada orang yang baik dan sempurna keimanannya. Tapi tidak boleh kepada perkara-perkara yang lainnya. Kenapa? Karena kebaikan itu hanya terletak pada dua perkara. Iman dan amal soleh. Sisanya tidak ada.
Masya Allah, jamaah rahmatullah Allah. Ini antum diiringi dengan Masya Allah. Ini ujian kita, iman kita sedang diuji jamaah. Jamaah, ana ulangi sekali lagi, iman kita sedang diuji. Astagfirullah wa atubu ilaih. Iman kita sedang diuji. Iya. Kenapa sedang diuji? Tah kitu jawatan. Diuji. Alasannya kenapa diuji? Apa alasannya diuji? Kalau kau memperhatikan dan didengekeun. Asa apal ieu teh baheula ieu mah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Masya Allah, Masya Allah. Nah jamaah rahmatullah Allah, ini diantara perkara-perkara yang seperti ini, perkara-perkara yang mengurangi keimanan kita. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan begini, bahwa apa yang sedang kita dengar nih di sisi yang lain ini sekarang ini, tunbitun nifaq, dia menumbuhkan kemunafikan pada hati seseorang, ya, sehingga dia benci kebaikan, benci ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara perkara yang mengurangi keimanan. Nah sekarang antum sedang diuji, antum sedang bicara bagaimana caranya menambah keimanan, ujiannya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kondisinya begini, apa yang harus antum lakukan? Jawab jamaah. Jamaah? Istighfar? Antum teh hati-hati. Ya kadang ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Yang pertama jamaah, minta tolongnya sama Allah. Minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman yang terjaga, iman yang dijaga atau terjaga, itu hanya akan terjadi jika Allah yang memberikan bantuannya kepada kita. Gak bisa jamaah antum menjamin keimanan antum, bisa? Gak bisa. Menjaganya agar kuat bisa? Nggak bisa, kecuali dengan pertolongan dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doanya jamaah rahmatullah Allah. Ada doanya. Apa doanya jamaah rahmatullah Allah? Ya muqallibal qulub, itu baru satu. Yang kedua doa yang lainnya apa? Ya murassarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Dua. Yang ketiga apa? Ya jemaah, doa untuk menjaga hati. Ya Musa bila hadha syekh akhar atau ghair ma'thur. Rabbana la tuzigh ba'da wa hab lana innaka antal wahhab. Dan ada satu doa lagi yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Cik, ada yang hafal enggak? Fadhal. Wa fiqhan mumtaz. Ada yang hafal doa itu jemaah? Jemaah? Ya jemaah. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Cek diulang. Allahumma zidni atau zidna boleh, imanan wa yaqinan wa fiqhan. Doa ini selalu diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud agar imannya selalu bertambah, keyakinannya selalu bertambah, dan kemudian pemahamannya terhadap urusan agama selalu bertambah. Ini diantara doa yang boleh kita jadikan sebagai kebiasaan kita. Dan ada satu doa lagi jamaah rahmatillah Allah, dari Abdullah bin Mas'ud juga. Kalau para ulama sering menyampaikan ini, beliau pernah berdoa dengan doa ini dalam sholat, dan kemudian kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, wajabat engkau berhak mendapatkan apa yang kau minta. Dibaca di sholat ketika apa jemaah? Sujud atau ketika tahiyat? Dalam riwayatnya disebutkan ketika sedang tahiyat akhir sebelum
salam. Ini dibaca, terdengar suaranya oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kamu dapat apa yang kamu mintakan. Apa doanya jemaah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sanes eta doanya. Tapi doanya bukan berarti salah, itu benar doanya. Tapi yang Abdullah bin Mas'ud bukan itu. Dzunuba ila, Masya Allah, mumtaz, tapi bukan itu. Doa yang lain. Tulis ya rahmatullah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Tulis imanan la yartad. La yartad. Wa na'iman la yanfad. Wa na'iman la yanfad. Dan yang terakhir nanti saya terjemahkan. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Wa murafaqata. Pelan-pelan saya sebutkan. Wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Cik, yang tadi sekaligus langsung tercatat. Siapa? Angkat tangannya dapat hadiah. Ayo. Maksud saya langsung katulis ta doa teh. Salah. Kurang tepat tapi bagus Masya Allah. Mumtaz dapat hadiah. Untuk Masya Allah. Cok di yang keras, pakai mic. Bismillah. Wa na'iman sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang tidak ada riddah atau kemurtadan di dalamnya. Artinya iman yang kuat. Iman yang kuat. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang tidak pernah berhenti, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa jemaah? Aku meminta bisa menemani Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, yaitu Firdaus. Cik, doa kita teh kayak gini jemaah sama Allah Subhanahu wa taala. Tong rizki wae. Jangan dunia terus. Jangan dunia terus. Minta yang bernilai seperti yang dimintakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sok, siapa yang bisa ngulang dengan artinya? Silakan, dapat hadiah. Fadhal. Baca boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumtaz, Masya Allah. Dapat tadi. Fadhal. Masya Allah. Sudah hafal semuanya jemaah? Belum? Kira-kira pertemuan berikutnya bisa hafal insya Allah? Insya Allah. Duka sabar bulan deui lah ya. Kalau nggak hafal, ya nggak apa-apa lah. Itu urusan antum sama Allah. Tapi oh besok pagi insya Allah antum store ya? Iya, insyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ya, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, karena waktu kita terbatas. Yang terakhir jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang paling kemudian kuat juga untuk menjaga keimanan. Jadi menjaga kekuatannya agar terus bertambah, terus naik, terus kuat, terus baik, ya, dan tidak menurun atau melemah, itu adalah dawamu dzikrillah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu jemaah rahmatullah Allah? Kenapa dengan berzikir iman kita terjaga? Apa alasannya jemaah? Karena Allah hanya ingat kepada hambanya yang selalu mengingat dirinya. Sehingga Allah tidak akan pernah membiarkan iman seseorang lemah ketika dirinya senantiasa mengingat Rabbnya.
Ada dalilnya jemaah rahmatillah Allah. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku kata Allah maka aku akan mengingat kalian. Tidak akan tersesat mereka-mereka yang selalu mengingat Allah. Tidak akan celaka mereka-mereka yang selalu lidahnya dibasahi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya sudah bisa dipastikan jemaah, cik antum ya, perhatikan di dalam kehidupan antum bahwa kita ini jemaah rahmatullah Allah sangat jarang membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi kita Muhammad SAW satu hari paling tidak istighfar berapa kali? 100, 70 sampai 100. Paling tidak Nabi Muhammad SAW bertasbih kepada Allah di luar sholat dalam satu hari berapa kali jemaah? 100 kali. Bertahmid berapa kali? 100 kali. Bertakbir berapa kali? 100 kali. Bertahlil berapa kali? 100 kali. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan itu pula lah kemudian yang selalu membuat hati Rasul tidak pernah lepas dan tidak pernah terlewat dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus jujur, lidah ini jarang mengingat Allah. Jarang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ba'da salat saja cuma subhanallah. Betul gak jemaah? Begitu cara kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut Allah untuk merahmati kita, tapi kita tidak pernah menghargai Allah dengan lisan kita sendiri. Maka durhaka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya salah kita sendiri. Andaikan kita sadar dan jujur kepada diri kita bahwa memang mulut ini, lidah ini sangat jauh dari mengingat Rabbnya. Pantas kemudian iman kita kemudian terus menukik turun, menukik tajam dan sulit untuk kembali lagi. Ya, jemaah rahmatullah Allah. Antum ingin tahu bagaimana ulama-ulama kita berzikir kepada Allah? Bagaimana mereka berzikir? Mereka sampai tidak bisa menghentikan mulutnya ketika mau berbicara. Paham maksudnya jemaah? Saking banyak zikirnya, misalkan subhanallah, 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 subhanallah. Kalau mau ngomong, memberhentikan mulutnya untuk mengucapkan subhanallah itu setengah mati. Saking banyaknya mereka berzikir. Bahkan sebagian dari mereka harus memasukkan kain ke dalam mulut agar berhenti dulu dari zikir, supaya mereka bisa berbicara. Ada di antara kita yang seperti itu jemaah? Jemaah? Ya jemaah. Nas'alullah as-salamah wa al-afiyah. Semoga Allah menjaga kita dan memberikan keselamatan insyaallah. Wallahu ta'ala alam, jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan di sore hari ini. Dan semoga Allah menerima amal soleh kita insyaallah, menambah iman kita dan menjaga iman kita dari kekurangan dan kebinasaan. Allah ta'ala alam. Nah, atas ilmu yang disampaikan, kita lanjut ke sesi nanya jawab. Di pertemuan untuk ikhwan dulu yang mau bertanya, silakan di estafet mic. Assalamualaikum. Sebetulnya kejadian itu malam, cuman sampai sekarang itu masih kepikiran. Jadi anak itu bekerja dari pengajar di salah satu mana di Ganggu Utara. Biasa kalau ikhwan itu sering olahraga paling disukai itu futsal. Iya. Nah, suatu saat mudir kami itu ngajak anak futsal. Karena anak nggak suka main futsal, otomatis nggak bisa
mudir am itu istilahnya apa ya? Nggak tahu bercanda atau serius, bilang kayak gini, salafi nggak salah. Nah, yang bikin anak hubungannya sama Firdaus ini dan apa yang harus anak lakukan kalau misalnya anak ajak diskusi secara keilmuan, beliau mudir am, anak pengajar biasa. Iya. Nah, nasihat aku supaya Kehela ya teh, sebentar. Saya teh lagi berpikir dari tadi teh. Ya, kunaon kita itu main futsal gitu maksudnya. Maksudnya masalah dengan kalimat itu di mana masalah menurut antum? Di tempat itu. Jadi yang anak sebelumnya nggak pernah bawa salafi, nggak pernah bawa emas. Iya. Tapi mungkin karena anak sering ngomong ustaz-ustaz yang Iya. ya. Oh, Anda paham ya. Tiba-tiba beliau itu bicara kayak gitu seolah kalau tapi sampai saat ini anak itu sakit hati kan? Gimana? Karena antum penggemar futsal. Antum penggemar futsal bukan? Penggemar futsal bukan? Anak nggak bisa besar. Iya, tapi tersakiti dengan kalimat itu. Ya, yang anak bikin sakit hati itu, salafi pernah futsal. Baik. Ya, nah saran ana begini. Saran ana, kalimat seperti ini nggak perlu dimasukkan ke dalam hati. Karena mungkin ya bahasanya mungkin kita menangkapnya sebagai ngata-ngatain gitu ya. Tapi kata-kata celaan seperti ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan iman, dengan manhaj yang kita yakini. Tidak ada. Sehingga kalimat seperti ini ya biarkan saja. Biarkan saja. Ya. Ini sama sekali tidak mencela iman, tidak mencela akidah, tidak mencela apapun. Meskipun tidak tepat mengatakan kalimat seperti itu, tapi bagi kita semestinya tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti ini. Karena kata Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan yang nggak penting. Dan menurut ana kalimat seperti ini kalimat yang nggak penting. Bagi kita maksudnya, bagi agama kita nggak penting sama sekali. Sehingga kalau kita berkeberatan, mestinya yang antum lakukan apa? Langsung bicara. Maaf, Ustadz, rasa-rasanya kalimat seperti itu kurang pantas keluar dari ucapan antum. Itu aja selesai. Agar beliau bisa mengintrospeksi dirinya, ya, agar tidak mudah berucap meskipun dalam ranah bercanda. Kadang-kadang orang itu keliru, salah, khilaf, wajar manusia. Tapi dalam hal-hal tertentu kita pun punya tugas memberikan nasihat. Nasihati dengan cara baik-baik, maka insya Allah semua ketidaknyamanan itu akan selesai insyaallah ta'ala. Cuman ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga tentang futsal ini jamaah rahmatillah. Ya, futsal ini jamaah olahraga yang mubah atau tidak mubah? Cek penggemar nama mubah. Iya, dan memang mubah, nggak ada masalah dengan hukumnya. Tapi orang kemudian banyak yang berlebihan di dalamnya. Ini pun tidak boleh. Ya, main futsal lebih ke jam hiji malam sampai 1 malam. Ini nggak boleh, ada terjadi. Ya, dan ini dipimpin oleh seorang ustadz lagi. Main bolanya sampai jam 1 malam. Mending tahajud jamaah rahmatullah Allah daripada futsal. Maksud ana perkara yang mubah bisa berubah hukumnya. Kalau kita berlebihan, jangan. Tujuan kita olahraga untuk apa? Menguatkan tubuh. Dan itu dilakukan sewajarnya seperlunya. Ya, tujuan sudah tercapai maka cukup. Jangan berlebihan. Atau saya dapat kasus jemaah yang sampai berantem sama istrinya gara-gara sepatu futsal. Ikhwan, bener aslina. Karena dia meuli harga 800.000 sepatu teh, dijual meuli di nu anyar. Pasea ta sama istrinya unggal poe, gara-gara sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jangan. Ini nggak boleh yang seperti ini ya. Mudah-mudahan jelas insyaallah ya. Makanya kita harus belajar. Mukmin muslim itu harus menjadi muslim mukmin yang tidak mudah terpengaruh oleh perkataan siapapun, tidak mudah tersakiti. Itu muslim. Jangan baper muslim itu, santai aja.
Kalau kalimatnya tidak ada konteks hubungannya dengan agama keyakinan kita, maka biarkan kalimat itu berlalu. Selesai masalahnya. Jangan mudah sakit hati. Ya. Aneh kita mah jamaah, zaman jahiliyah dulu, waktu kita masih bandel, gak gampang sakit hati dihina ku sasahage. Dasar maneh maki apa peduli, kan gitu bahasanya. Tapi udah ngaji, baru dikata-katain sedikit, aduh menyerah hati nabi ke akhirat, tadi tuntut saya ke akhirat. Benar nggak seperti itu? Iya, aneh. Cik atuh, jangan gitu, jangan baper. Ya, al mu'min al qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, yang baper itu mukmin lemah, bukan mukmin kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Bertanya, awal kalau nggak ada pakai mic bisa tulisan aja Ustaz. Fadhal. Bagusnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika kita tidak bisa memperbanyak tilawah karena disibukkan mengurus anak, termasuk mengurus hafalan Quran anak-anak, apakah termasuk iman kita sedang turun? Masya Allah. Masing-masing dari kita itu punya amalannya sendiri, jamaah rahmatullah. Ya. Tapi dalam konteks pertanyaannya, ketika dia mengurusi hafalan anaknya, dia ikut membaca tidak? Ya, ikut murojaah tidak? Maka itu kebaikan yang sama. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi seorang mukmin itu selalu merasa kurang dan akan selalu merasa kekurangan di dalam perkara amal soleh. Jadi sesibuk apapun dia, sebanyak apapun halangannya, dia tetap akan memaksakan dirinya semampu yang bisa dia lakukan. Meskipun dia ibu rumah tangga, meskipun ini dan itu, tetap dia akan menambah amalnya sedikit demi sedikit. Maka itu yang semestinya dilakukan. Ya, kita ini jamaah bukan nggak bisa melakukan amal soleh karena ada uzur, tapi kita tidak pandai membagi waktu kita. Itu masalah kita. Bukan nggak bisa, tidak pandai membagi waktu. Ya. Di Mauritania jemaah, di Mauritania tadi belah mana? Afrika sana, Afrika Utara. Itu ibu-ibu rumah tangga itu, mereka mendengar hafalan menerima murojaah hafalan anak-anaknya sambil masak. Bari masak, terus anaknya mentasmikan hafalannya terus sambil kukumbah, sambil bersih-bersih sasapu, anaknya ikut kemana-mana. Bisa jemaah, bisa. Ya, ketika kita pandai membagi waktu. Dan satu hal lagi, apa jemaah? Mereka yang selalu minta bantuan Allah akan senantiasa dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan lupa itu. Ya, kita mah minta bantuan sama Allah teh cuman dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat tara. Makanya dunia lancar, akhirat akhirat tersendat. Ini ada minta tolongnya cuman dunia aja. Ya, minta tolong kepada Allah dalam urusan akhirat itu jauh lebih baik insyaallah. Fadhal. Allah Ta'ala. Bagaimana menjaga keimanan agar tetap stabil dengan perasaan cinta kepada Allah? Masya Allah, berat pertanyaannya. Jawabannya cuma satu, jemaah rahmatullah Allah. Ya, menjaga keimanan agar tetap stabil dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya cuma satu, jangan kotori dengan dosa. Untuk bikin stabil, taat sama Allah, jangan berbuat dosa. Bisa? Ini pertanyaan, jangan dijawab. Bisa? Bisa seperti itu? Bisa tidak berbuat dosa? Tidak bisa. Kalau begitu bagaimana solusinya? Kalaulah kemudian antum berbuat dosa, jangan pernah tidak bertaubat kepada Allah. Jika antum ingin iman antum tetap stabil dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma itu. Ya, karena yang merusak semuanya itu hanya dosa. Yang merusak segalanya dari perkara iman apa? Dosa yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Nasallallahu alaihi wasallam. Fadhal, ada pertanyaan? Silakan. Ini namanya siapa? Abu Safiyah. Fadhal Abu Safiyah. Fadhal. Ya. Nah. Ya. Sahih, masya Allah. Barakallahu fiik. Lihat MMA seneng kan tuh? Saruan lagi resep. Tapi anda jelaskan hukumnya. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Gini jemaah, yang pertama begini. Para ulama itu bukan hanya perkataan para asatidz, tapi para ulama mengatakan memang di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga dan kemudian satu mulut itu memang untuk lebih banyak mendengar dan kemudian tidak banyak berbicara. Apa alasannya? Apa yang mendasari kemudian mereka mengatakan seperti itu? Karena ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa berbicara itu ada takyidnya. Berbicara itu diikat dengan syarat. Kalau di dalam Islam, jika kita sanggup mengatakan kebaikan, maka berbicaralah. Tapi jika tidak sanggup, maka diam lebih selamat. Jadi sebenarnya bukan kemudian maksudnya tidak banyak ngomong. Bukan. Tapi kalaulah ngomong harus yang baik. Boleh banyak omong, tapi yang baik. Nah, yang berikutnya, yang menjadi acuan kita dalam hidup itu bukan psikolog, bukan para psikolog, tapi Allah Rabbul Alamin dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, cek, anak mau tanya jemaah. Orang kalau banyak ngobrol, ya, ini kita tidak bicara aturan Islam. Orang kalau banyak ngobrol satu sama lain, banyak kebaikan yang terjadi atau justru banyak keburukan yang terjadi? Cok, dalam pengalaman hidup kita, lebih banyak yang manfaat atau yang tidak manfaat? Yang tidak manfaat. Betul, ide mah banyak keluar, tapi ide nanti nyeleneh kabeh gitu. Atau banyak yang nyelenehnya daripada yang tidak nyeleneh. Ya, sekali lagi kembali kepada aturannya. Boleh banyak bicara, tapi yang baik. Dalilnya apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik, atau jika tidak bisa maka diam. Dan Nabi bahkan bersabda, man somata naja, yang diam dialah yang selamat. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala ya. Gak ada masalah. Antum kalau mungkin punya passion banyak berbicara boleh, tapi yang baik-baik. Iya, nggak ada yang larang, sok. Ya. Itu mungkin sadunia cicing kabeh kan mungkin jamaah rahmatullah Allah. Kieu pabetem-betem. Alasanna naon? Allah kebaikan dia. Gak ada perkataan itu mungkin. Harus ngomong, tapi yang baik, pilih ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada yang lebih pantas dipenjarakan di dalam tubuh ini melainkan melebihi lisan. Jadi lisan itu banyak kejahatannya dibandingkan kebaikannya. Iya, kalau dilepas begitu saja dia buruk. Makanya harus dijaga, dikontrol. Nah, pertanyaan yang kedua, MMA. Ana mau tanya sekarang. Iya. Ana mau tanya, di dalam Islam ada MMA enggak? Iya paham, MMA itu kan mix martial art, jadi campuran gabungan. Cuman anak mau tanya begini, dalam Islam ada olahraga tidak? Ada bela diri tidak? Ada. Cek apa bela dirinya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Gulat. Di dalam MMA ada gulat tidak? Oh ada. Bagus. Mulai dari Brazilian Jiu-Jitsu lah, naon segala macam. Ya, baik.
Untuk yang satu itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi itu ada batasannya juga, apa? Tidak menimpakan madorot yang berbahaya bagi lawannya. Kemudian tidak boleh memukul wajah. Selama bisa dilakukan tanpa kemudian melanggar larangan di dalam Islam, hukumnya boleh. Terus pakai bajunya entong nu celana pondok tadi baju itu mah temenang, haram itu mah. Iya, nontonnya pun haram karena lihat aurat laki-laki, nggak boleh. Tapi mun buni pakai celana panjang, baju koko. Hah? Baju koko mungkin nggak? Misal ya mah, atau kaos tangan panjang gitu, nggak ketat, lebar. Iya, padengkek-dengkek di bawah. Sampai lawannya menyerah tapi tidak tersakiti, boleh. Boleh. Karena Nabi Muhammad SAW membiarkan para sahabatnya bertarung satu persatu di dalam gulat. Sampai ditemukan satu pemenang yang tidak bisa dikalahkan. Pada saat itu yang tidak terkalahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sampai dia dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Ali sudah mulai terlihat seperti agak merasa hebat. Sama Nabi dikasih pelajaran. Iya. Ada yang akan melawanmu di balik bukit ini. Datang laki-laki menutup wajahnya. Bertarung sebentar, dibanting, Ali nggak bisa bangun lagi. Ternyata pas dibuka adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi boleh nggak nonton MMA yang ada di TV-TV itu, boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Minimal itu nggak bolehnya. Yang kedua apa? Yang dilakukan mereka itu haram. Mereka melumpuhkan lawannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah mau juaranya orang Islam, jenggotan, rajin sholat, terserah. Tapi yang dia lakukan dengan apa yang dia lakukan dalam bela dirinya itu haram, tidak boleh. Nggak boleh, nggak benar itu. Ya, wallahu taala alam bishawab. Ya, siap? Siap. Terserah antum mau pilih yang mana, boleh tapi dengan cara yang benar. Wallahu taala alam bishawab. Enggak, silakan betul lain. Silakan. Satu lagi. Oh ya, fadhal. Ahwat. Ada. Masih ada pertanyaan? Fadhal. Silakan. Bagaimana tentang seseorang muslim yang menilai keimanan muslim yang lain? Apakah seorang muslim yang satu bisa menilai keimanan muslim yang lain, atau keimanan seseorang itu mutlak hanya Allah yang tahu? Yang bisa kita katakan ya rahmatullah bahwa iman seseorang itu terlihat dalam perilakunya. Ketika dia baik akan terlihat dalam sikapnya, ketika dia buruk pun akan terlihat dalam sikapnya. Nah, menilai seseorang dari yang nampak, dari yang zahir itu boleh, nggak ada masalah. Tapi memastikan kemudian dia dengan keburukannya tidak akan pernah berubah, itu haram. Karena hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memastikan bahwa dirinya mukmin tapi banyak kemaksiatan, itu akan menjadi penghuni neraka Allah, itu juga tidak boleh, mutlak nggak boleh. Karena dia punya kemungkinan bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi zahir. Butuh contoh? Nabi Muhammad SAW menghukumi Ka'ab ibnu Malik dan dua sahabat yang lainnya, dan kemudian mengembargo mereka selama 50 hari. Karena apa? Karena mereka kelihatan tidak ikut perang tanpa uzur. Padahal ketiga-tiganya imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat. Menyesal mereka tidak ikut perang, betul-betul menyesal. Tapi zahirnya yang dihukumi oleh Rasulullah SAW. Sudah, kita juga sama. Ya, tanpa menetapkan bahwa dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Enggak. Mukmin itu enggak kayak gitu. Ya, makanya jangan suka begini, lihat di pinggir jalan, ya jelma-jelma teh karunya tarah salat, maksiat. Neraka sih namanya. Nah, itu sudah musibah itu. Musibah. Justru kita yang bisa jadi masuk neraka gara-gara kalimat itu. Dan itu pernah terjadi di zaman Bani Israel.
Dua orang bersaudara, satu orang soleh, satu ahli maksiat. Yang soleh ngasih nasihat, tidak didengar-dengar. Dan yang maksiat ini mengatakan, urusi dirimu sendiri, jangan urusi saya. Dia mengatakan kemudian, kamu gak akan pernah diampuni oleh Allah. Kepada si yang ahli maksiat itu. Mati dua-duanya, meninggal dua-duanya, dibangkitkan dua-duanya. Dan Allah kemudian mengatakan, manilladzi yata'alla alayya, siapa yang berani lancang menetapkan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Justru dia yang dihabisi oleh Allah. Amalannya digugurkan, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun si ahli maksiat diampuni oleh Allah dan dia kemudian masuk surga. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati. Ya, ini perkara yang kita sering tergoda tuh. Aduh, gergetan teh ningali jelema tara salat ya. Ya, pakai anting, tato di mana-mana segala macam, betul enggak? Oh, iya mah kumaha jelema teh sakieu pengajian di mana-mana. Eta di YouTube ustad-ustad loba tarang ngadenge gitu. Aduh, masyaallah. Antum beruntung dikasih hidayah sama Allah. Mereka belum saja, bisa jadi mereka lebih baik nanti suatu hari nanti. Dan justru kita yang menjadi buruk nanti pada suatu saat. Waliyadzubillah. Makanya kita harus berlindung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, fadhal. Am Media, bekal ilmu Islam.